Keluarga HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis di dalam tema panggilan untuk memelihara ciptaan. Firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semua anak-anak masih sehat dan kuat, masih bisa belajar di rumah. Itu semua karena kasih dan rahmat Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, firman ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa ketika di Gunung Sinai. Anak-anak masih ingat tentang Gunung Sinai? Gunung Sinai adalah tempat diberikannya 2 loh batu kepada Musa yang berisi 10 hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu adalah tentang Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Coba anak-anak nanti teriakan dengan kencang sampai papa mama di rumah mendengar. Amang ada pertanyaan. Hukum Taurat keberapakah tentang hari Sabat? Ayo sebutkan dengan kencang sampai papa mama mendengar. Hukum Taurat keberapakah tentang hari Sabat? Ya, benar. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pada firman Tuhan hari ini, Allah memberikan peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7 setelah 6 tahun mereka bekerja mengelola lahan pertanian. Pada tahun ke-7, tanah itu harus berhenti. Tanah itu capek, tanah itu lelah. Karena kalau tanah sampai kecapean, dia tidak bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang banyak. Sedangkan tahun Yobel adalah 7 kali 7 tahun Sabat. 7 kali 7 berapa? 49 tahun. Lalu tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Sama juga, tanah harus beristirahat supaya dapat menghasilkan kembali pada tahun yang ke-8. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak di rumah juga butuh istirahat. Anak-anak di rumah kalau belajar harus istirahat. Papa mama menyuruh anak-anak boci sampai bocor. Bobo ciang sampai bobo core. Supaya apa? Supaya badannya segar, sehat dan kuat kembali, bisa melakukan banyak aktivitas dengan baik. Jadi manusia dan tanah harus punya waktu untuk beristirahat. Anak-anak juga harus tidur siang. Kalau malam harus tidur di bawah jam 10 malam. Supaya imun tubuhnya kuat dan bisa melawan virus corona. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika umat Israel keluar atau merdeka dari tanah perbudakan di Mesir, Allah menuntun mereka ke tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Tetapi sebelum mereka tiba di sana, perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi semua kebutuhan mereka disediakan oleh Allah. Makanan mereka selama 40 tahun diberikan Allah, yaitu roti mana. Roti mana itu warnanya putih. Ditulis dalam Keluaran 16 ayat 31. Dan kemudian dalam Keluaran 16 ayat 35 dan Yosua 5 ayat 12 dikatakan bahwa roti mana itu berhenti, tidak datang lagi. Lalu apa yang mau mereka makan? Dari mana mereka makan?
ternyata Tuhan Allah telah mempersiapkan di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan, makanan yang lebih banyak dan lebih berwarna-warni. Yang tadinya cuma satu warna, warna putih, yaitu roti mana. Roti itu berhenti, tapi Tuhan gantikan dengan yang lebih berwarna-warni. Ada susu warna putih, ada madu warna gold, ada buah beri warna merah dan warna hitam, ada buah anggur warna purple, ada buah-buahan warna jingga, warna kuning, warna merah, ada sayur mayur warna hijau, warna kuning, warna merah. Dan banyak makanan yang disediakan Tuhan. Biji-bijian berwarna putih, berwarna gold, tersedia semua. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, selama pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal juga yang berhenti dalam kehidupan Amang Inang. Sama seperti berhentinya mana itu. Yang biasanya dapat rezeki dari sana, dari sini, tapi kemudian berhenti. Biasanya dapat transferan dari klien, dari sana, dari sini, tapi berhenti. Biasanya punya bisnis dan usaha di sana dan di sini, tapi pada masa pandemi ini berhenti. Tapi percayalah, Tuhan dapat membuatnya, menggantikannya dengan yang lebih berwarna-warni. Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita orang-orang yang percaya pada kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah umat Israel menempati tanah Kanaan, mereka diajarkan, dimotivasi supaya peduli, empati kepada orang-orang di sekitarnya dan terhadap alam semesta. Karena mereka mengingat bahwa mereka juga dulu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun yang dibawa. Tapi sekarang mereka hidup damai sejahtera. Pengalaman hidup kita juga seperti itu. Ketika merantau ke kota ini, Amang Inang mungkin pernah merasakan kelaparan, pengangguran, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya apa-apa. Tapi ketika saat ini kita telah memiliki segalanya itu, kita harus ingat bahwa kita juga pernah mengalami kesusahan, kelaparan, kemiskinan. Saat dulu kita pernah lapar, lalu sekarang kita punya makanan. Bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang kelaparan? Saat kita dulu tidak punya rumah, tapi sekarang memiliki. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak punya rumah? Saat kita dulu pengangguran, tapi sekarang punya pekerjaan, punya usaha, punya bisnis. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita yang pengangguran? Saat kita dulu tidak punya rumah, hanya tinggal di kos sepetak. Tapi sekarang kita punya rumah yang sangat layak untuk ditempati. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak punya rumah? Dulu kita tidak punya tanah sepenggal pun, tapi sekarang kita punya tanah. Lalu bagaimana kita melihat orang-orang yang tidak punya tanah? Pengalaman pahit di masa lalu, pergumulan di masa lalu dipakai Tuhan untuk mengajar kita, mendidik kita. Supaya ketika kita diberkati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang respect, orang-orang yang peduli, orang-orang yang empati terhadap sekeliling kita. Ingatlah pengalaman pahit dulu ketika baru merantau ke kota kita ini. Dan ketika kita sudah sejahtera saat ini, jadilah orang-orang yang peduli, empati,
dan respek terhadap alam dan terhadap orang-orang di sekitar kita. Jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan peraturan tahun Sabat dan tahun Yobel ini? Yang pertama, bahwa tanah harus dipelihara, harus dikelola dengan baik, bahkan diberi waktu untuk beristirahat. Dalam pertanian, salah satu cara mengembalikan kesuburan tanah adalah dengan mendiamkannya, mengistirahatkannya. Sehingga setelah itu tanah kembali subur dan menghasilkan hasil pertanian yang banyak. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, Allah memberikan mandat kepada kita untuk mengusahakan dan memelihara tanah ini. Tidak hanya sekedar menguasainya. Bumi ini adalah tempat kita tinggal. Mana ada orang merusak tempat tinggalnya sendiri. Oleh sebab itu kita semua terpanggil untuk memelihara, menjaga ciptaan Allah ini. Yang kedua, bahwa apa yang kita hasilkan bukanlah milik kita semua. Ada hak orang lain di sana. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur dan mau berbagi terhadap apa yang kita hasilkan dari pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Tahun Sabat dan tahun Yobel tidak menuai hasil ladang, tidak memanen hasil ladang, tetapi malah disuruh untuk berbagi dengan yang lain. Ini mirip seperti pengalaman kita saat ini ya. Kehilangan penghasilan berkurang, usaha dan bisnis berkurang, tapi malah kita disuruh untuk mau berbagi dan peduli dengan orang lain. Peduli kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, bahwa tanah adalah milik Allah. Secara administrasi, BPN atau Badan Pertanahan Nasional memberikan sertifikat tanah sebagai tanda kepemilikan tanah. Tetapi hak mutlak atas seluruh tanah di bumi ini adalah mutlak sebagai hak Allah. Amanginang boleh memiliki sertifikat tanah yang tersebar di berbagai tempat. Tapi ingatlah itu milik Allah. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Kita hanya boleh mengelola, menggunakan tanah itu. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah milik Allah. Sebanyak-banyaknya tanah yang kita miliki, kelak kita hanya membutuhkan 2 kali 1 saja. Jadi kalau sudah punya banyak tanah, menjadi tuan takur, menjadi tuan tanah, bersyukurlah, rendah hati, bantulah orang lain. Dan ingatlah, tanah itu adalah milik Allah. Yang keempat, bahwa kita harus membebaskan orang lain dari ketidakadilan, dari tekanan, dari perundungan atau bully, dari segala hal-hal yang membuat orang lain tertekan, tertindas karena perbuatan kita. Bebaskan mereka. Karena tahun Yobel dan tahun Sabat adalah tahun pembebasan bagi Tuhan. Yang kelima, bahwa Tuhan adalah pemelihara seluruh alam semesta ini. Dia pelihara seluruh ciptaannya dan tidak pernah dibiarkannya. Binatang, tumbuh-tumbuhan,
Tanah saja dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Bahkan kita sebagai ciptaan yang dikasihinya telah ditebus oleh pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sebagai tanda kasih yang paling agung bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peraturan hari Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yobel diberikan Tuhan demi kebaikan kita dan alam semesta. Kita memang harus memenuhi panggilan Allah untuk berkarya, untuk bekerja. Tapi jangan sampai mabuk kerja atau workaholic. Ada waktu istirahat bagi kita. Allah saja beristirahat. Maka pada hari ini kita bersama keluarga, bersama seluruh jemaat HKBP Bumi Anggrek beristirahat dan bertemu dengan Allah dalam ibadah kita hari ini. Selama 6 hari yang lalu, kita sudah lelah, tubuh kita lelah, mata kita lelah, pikiran kita lelah karena bekerja, karena belajar. Biarlah hari ini dalam istirahat kita dan persekutuan kita dengan Tuhan, mata kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita disegarkan, dikuatkan, disehatkan, dikokohkan oleh Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin.